sih kayak Selamat datang. Ya, selamat datang. semua orang tahu lah kalau motor Benar dia dengan Mas Fauzan. Ya, terus waktu dia itu saya baru Kemarin saya lihat datanya ini Mas Fauzan mahasiswa BK. Ya, Mas. Semester berapa Mas? Semester 4 Pak. Oh, semester 4 ya. Semester 4 masih ada teori dan praktik. Masih Pak, ya, praktik masih ada semester 4. Kalau sekarang ini semester 4 teori dan praktik apa itu? Kalau semester 4 ini Pak, prinsip sama behavior. Oh, berarti dua itu ya? Ya, semester ini 2 saya. Oh, semester lalu juga dua. Semester lalu ya juga 2. dari saya ini pecah saya pecah Itu Fauzan enakan ya, nyaman. Alhamdulillah. Ini bisa kita mulai sesi kesempatan kali ini ya Mas ya. Jadi karena Mas Fauzan juga mahasiswa BK, jadi nggak usah saya jelaskan apa itu konseling ya. Tentunya Mas Fauzan juga sudah tahu. soalnya nggak cuma dari perlakuan Saya izin untuk mencatat ya Mas, saya gunakan untuk ketika saya mengenai apa yang menjadi persoalan Mas Fauzan. kayak Tapi sesi konseling pada kali ini akan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit ya Mas. Karena Mas Fauzan juga. Iya Pak. saya mau apa ketika yang kena saya masih Gimana? Apa yang bisa saya Mas Fauzan? Terus Pak, akhir-akhir ini kayak sebenarnya manajemen waktu saya itu sudah cukup baik ya Pak. Cuman kayak ada aja gitu teman-teman yang masih nggak terima kalau saya izin atau ada kegiatan lain. Kan karena saya kan juga banyak yang saya ikutin, nggak hanya satu di suatu waktu itu ada tugas yang sebenarnya kan saya juga membuat skala prioritas. Skala prioritas itu ada prioritas tertinggi saya yang harus saya lakukan. Akhirnya saya mau memilih yang prioritas tertinggi dan di prioritas selanjutnya itu kan menurut saya ini kurang, jadi enggak kayak saya akhirnya lupa gitu. Tapi saya sudah izin di grup itu untuk izin selama 1 minggu belum bisa membantu. Mungkin kalau saya ada tugas bisa di backup. Kemudian setelah itu kegiatan kegiatan saya yang utama sudah selesai juga, itu mereka WA lagi gitu. Ayo Zan, gimana tugas itu kok kamu kerjain? Padahal saya sudah izin tuh sebelumnya. Jadi kayak gimana sih anak-anak ini kalau nggak baca tugas juga nggak baca izin saya sebelumnya gitu. Akhirnya sampai ketua umumnya itu WA saya gitu. Gimana kamu lihat kok tugas dewasa aja kamu kerjakan? Tapi saya sudah izin. Saya jelaskan juga, saya screenshot malah. Ini loh Pak, saya sudah izin. Saya nggak bisa. jadi kita kalau barang tadi ya udah salah aja Soalnya itu Mas Fauzan ini sudah mengisi waktunya sudah baik, Mas Fauzan juga sudah memprioritaskan hal yang didahulukan itu hal yang penting. Kemudian di situasi ini Mas Fauzan itu ada hal yang penting jadi harus dikerjakan dulu dan izin di organisasi tersebut ya. Apa yang Mas Fauzan rasakan saat Mas Fauzan ini di dalam situasi tersebut? Yang saya rasakan itu sebenarnya jengkel ya Pak ya, jengkel karena saya kan sudah izin, akhirnya saya berpikir apa anak-anak ini nggak bisa ya kalau saya itu nggak ada di situ, apakah harus saya yang mengerjakan tugasnya, apa nggak bisa di backup dengan teman-teman yang lain. Sedangkan di yang lain itu kayak di organisasi saya yang satunya tuh kayak nyantai gitu teman-teman, kalau saya izin dengan alasan yang jelas mereka itu pasti oh ya sudah nggak apa-apa nanti bisa di backup yang lain. Tapi kayak di sini tuh akhirnya saya berpikir apa harus saya gitu kan, apakah teman-teman yang lainnya apa bisa gitu. dia nggak pengen ada di posisi yang kayak gini Emang itu saya berarti Mas Fauzan merasa bahwa Mas Fauzan organisasi yang itu terus harus ada Mas Fauzan begitu. Kalau nggak ada berarti tidak berjalan seperti semestinya. Itu menurut Mas Fauzan. Ya kayak sebenarnya bukan organisasinya Pak, lebih ke departemen atau divisi lah ya Pak ya. Itu kayak tugasnya itu padahal tugas ringan, tapi kayak mereka tuh nggak mau backup kalau
entah kenapa ya Pak, saya berpikir apakah harus saya yang melakukan itu, padahal teman-teman bisa backupnya sementara waktu kan bisa ditukar gitu, sementara untuk saat itu saya tunggu orang lain. Nah, akhirnya berpikir berarti ini harus saya teman-teman nggak bisa, kalau nggak apakah teman-teman ini nggak melihat izin saya sebelum kesehatan atau mereka itu cuma sekedar buka grup terus skip. Tiba-tiba Di saat itu, apakah Mas Fauzan itu merasa bahwa semua orang berpikiran sama seperti itu? Jadi misalnya satu itu berpikiran bahwa Mas Fauzan itu gimana atau hanya ketuanya saja? Enggak sih Pak, itu semuanya tiba-tiba mencari di WA gitu, kontak saya gitu dan aku nggak didengar padahal ya tadi saya sudah izin di grup sebentar, saya masih ada pikiran sama teman ada apa-apa tapi teman-teman itu malah tetap ngetek gitu ya di hari itu juga, walaupun harinya sudah apa ya, kegiatan saya yang utama itu sudah mau selesai, cuman kan masih apa ya, masih ada kegiatan tambahan kayak pasca kegiatannya masih ada beres-beres dan lainnya. Jadi ya mau nggak mau kan tetap memprioritaskan yang kegiatan hari-hari dengan yang ini kan masih kegiatan santai, sekedar apa ya, ngirim-ngirim kayak pamflet dan sebagainya itu kan bisa dibackup. Teman-teman akhirnya ngetek terus kayak harus saya yang ngirim gitu. Kayak walaupun sudah terjadwal di jadwal itu kan sudah ada jadwalnya, kalau hari itu harus saya bukan harus di hari itu jadwal saya yang mengirim. Kan kalau ada acara atau kendala harusnya bisa di-backup dengan lain, tapi kok teman-teman ini nggak mau nge-backup. Baik Mas Fauzan, seberapa sering ya situasi tersebut Mas Fauzan akhirnya harus mereka harus backup itu mungkin dari perjalanannya itu sudah 4-5 kali. 4-5 kali. Menurut Mas Fauzan ini 4-5 kali sering atau lumayan sering atau sebenarnya itu sering, cuman kayak sarafnya itu masih ya udah normal aja, karena kan sampai pasti ketua umum saya itu ya nggak sampai tahu atau kepala partai itu nggak sampai tahu, tapi ini tuh kayak sampai di WA dihubungi sama ketua umumnya itu kayak mana ini apakah sampai jengkel atau bagaimana, padahal ya karena juga dengan beda cerita kalau ada event atau ada kegiatan yang mewajibkan saya harus di sana, baru kan pasti saya akan hadir 100% di kegiatan itu, tapi kan ini hanya sekedar kirim-kirim pamflet atau kirim-kirim info itu kan bisa diwakilkan. Jadi kalau begitu Mas Fauzan tuh merasanya juga lumayan sering ya. Padahal tugasnya itu bisa di backup oleh teman-teman yang lain, tapi mereka tidak mau seperti itu. Seberapa mengganggu sih hal ini menurut Mas Fauzan? Situasi ini seberapa mengganggu? Kalau saya kalau yang sebelumnya ini sebenarnya nggak mengganggu sama sekali ya. Karena saya itu yang terakhir itu akhirnya saya kepikiran terus itu. Kepikiran kan itu karena jadinya malam ya Pak. Setelah kegiatan yang harusnya saya pakai istirahat untuk recovery karena besoknya kuliah lagi gitu kan. Akhirnya kayak spam WA di grup, walaupun sebenarnya sudah di backup terus kirim, tapi kayak mereka tetap menyalahkan. Jadi saya kayak kepikiran terus, kemudian tidur itu kayak nggak bisa tidur gitu Pak. Padahal niatnya itu nggak ada pikirin gitu kan, karena saya kan orangnya nggak terlalu gampang kepikiran hal-hal nggak penting. Ya sudah saya pikirkan sebentar gitu, terus hilang, sudah saya pakai hilang yang lain, terus akhirnya ini tuh kayak saya pikirkan terus karena ini gimana ya, kemudian saya sudah pikirin terus. Ya wes, terus setelah di WA sama ketua umumnya itu saya kasih penjelasan sama ketua umumnya, baru akhirnya saya bisa tenang, bisa saya pakai istirahat, dengan tugas-tugas yang untuk hari Senin dan kuliah. lagi repot. Baik Mas Fauzan, nanti di sini Mas Fauzan merasa apa ya, hal itu cukup mengganggu Mas Fauzan ya. Jadi sampai Mas Fauzan itu tidak bisa tidur dan lain-lain. Mas Fauzan, karena di sesi pada kali ini kita fokus pada penggalian
informasi dari Mas Fauzan. Saya rasa konseling pada kali ini bisa kita ambil. Untuk konseling selanjutnya nanti kita bisa membahas lebih lanjut ya tindakan apa yang harus kita lakukan. Ini apa sih sebenarnya? Implementasi apa yang menjadi persoalan Mas Fauzan. Itu Saya tuh pengen punya tujuan, tapi ini bisa kita akhiri. Terima kasih Mas Fauzan sudah memiliki ini, Mas Fauzan sudah bercerita di lama-lama saya merasa Terima kasih Mas Fauzan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap. Makasih Pak. nanti saya